Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Darul Lektonosyah, NIM 05555778845, Prodi Sistem Informasi. Saat ini saya akan melaksanakan tugas 2 praktikum mata kuliah jaringan komputer. Oke, di sini saya telah memiliki soalnya tugas 2. Ini ada 20 pertanyaan yang harus saya jawab menggunakan CMD atau command prompt. Oke, langsung kita saja cari di sini. Kita ketikkan ya, command prompt seperti ini. Di sini saya akan jalankan sebagai administrator. Oke, sudah muncul. Di sini keterangannya sebagai administrator. Oke. Di sini saya telah merangkum ya sedikit tentang apa itu CD sampai ke pertanyaan terakhir yaitu net. Oke, langsung saja kita coba lakukan ya. Yang pertama itu ada CD. Ya, CD ini atau change directory. Jadi fungsi dari CD sendiri adalah untuk memindahkan atau berpindah-pindah dari satu directory ke directory yang lain. Oke, sudah berhasil. Selanjutnya coba kita akan lakukan perintah nomor 2, yaitu adalah CLS. Oke, CLS coba kita lakukan ya perintahnya. Kita klik enter. Oke, CLS adalah perintah clear screen. Perintah ini digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada pada layar komputer, yaitu pada layar CMD ini ya, command prompt. Artinya kalau kita ingin menghapus ya, perintah sebelumnya, maka kita menggunakan CLS atau clear screen. Oke, langkah yang nomor 3 adalah CLS. Oke, CLS digunakan atau perintah ini digunakan untuk menampilkan file bantuan untuk perintah CLS, memberitahukan kita bahwa CLS telah dibersihkan pada layar. Oke, di sini sudah fungsi ya, hampir sama perintah seperti CLS, namun ini memberitahukan kita bahwa perintah yang sudah kita tuliskan sebelumnya, misal kita menuliskan pada CMD ini, artinya sudah betul-betul clear ya, sama seperti CLS tadi memberitahu sudah clear ya, seperti itu. Oke, kita coba lagi perintah nomor 4 itu dir. Oke, muncul perintahnya seperti ini. Oke, perintah dir ini digunakan untuk menunjukkan file bantuan untuk perintah directory atau seperti pindah directory seperti itu ya. Di sini terdapat di direktorinya ya apa saja, dari mulai atribut, software order ya, begitu. Oke, berhasil. Lalu kita klik CLS untuk menghapus. Oke, langkah selanjutnya kita menuju nomor ke 5, yaitu ada if config. Oke, enter. Oke, berhasil. If config ini atau perintah if config digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, max, gateway, hostname, bahkan lama waktu sewa IP address pada network ada penunjukan pada komputer. Nah, di sini muncul ya IP konfigurasinya menggunakan apa, lalu LAN pertama, LAN kedua, lalu ada juga di sini IP address ya. Oke, berhasil. Kita terus kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu adalah enter. Oke, berhasil. Ini sama seperti if config
yang di awal tadi ya, untuk menampilkan IP address ya seperti tadi netmask gateway, tapi ini menyeluruh ya, lebih konflik sampai ke dalam pengaturan DNS maupun MAC address yang digunakan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasanya di sini sangat konflik sampai DNS server, lalu Bluetooth, seluruh yang ada pada perintah di sini. Oke, kita clear. Selanjutnya kita ke nomor 7, yaitu kita klik enter. Oke, berhasil. If config ya, masih dalam angka config tadi, if config garis miring tanda tanya. Ini digunakan, perintah ini digunakan untuk menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah if config. Artinya judulnya masih sama, tapi ini lebih ke bantuan ya, bantuan cara menggunakan apa-apa saja dalam if config ya. Contohnya di sini jelas bagaimana kita melakukan bantuan-bantuan ya. Terus kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 8. Oke, kita enter. Oke, berhasil. If config garis miring release. Oke, pada if config release ini, perintah ini digunakan untuk melepaskan atau mereset semua settingan IP address. Apabila perintah dinyalakan, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Nah, di sini kegunaannya untuk mereset awal ya, sama kalau kita telah ini untuk mereset awal ya, mereset awal seluruh IP address ya yang ada pada laptop kita ya, akan kembali seperti semula ya, semula maksudnya, artinya memulai dari awal seperti itu. Oke, kita hapus, kita ke nomor 9, if config, kita enter. Oke, kita lihat dulu perintahnya, if config renew ya, berhasil. Oke, saya jelaskan sedikit. If config renew ini digunakan, perintah ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan, di mana koneksi ini akan mengambil nama koneksi secara spesifik ya, berjalan pada klien yang telah dikonfigurasi dengan DHCP. Oke, perbedaan dengan IP config release tadi adalah kalau if config release itu mereset ya. Kalau if config renew ini yaitu membuat baru ya, mengcreate baru sebuah IP address kita dengan berpatokan kepada konfigurasi yang telah ditentukan oleh DHCP ya, secara spesifik. Oke, kita hapus. Kita beralih ke nomor 10. Kita klik enter. Oke, kita lihat apakah ada yang gagal. Oke, berhasil ya. Saya jelaskan sedikit. If config garis miring display DSN, perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name sistem atau DNS termasuk localhost koneksi ya. Di sini kalau kita ingin mengetahui localhost kita apa ya, sampai ke dalam sistem DNS atau domain system name, domain name system. Oke, semuanya kita hapus. Kita beralih ke nomor 11.
Oke, perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS cache ya, successfully atau berhasil ya. Ini artinya kita ingin mengosongkan ya, kalau ada sampah-sampah lalu kita reset awal seperti itu ya. Video itu berhasil, kita hapus. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, kita klik enter. Kita cek if config register DNS. Oke. Perintah register DNS digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat. Oke, push. Kita lanjut ke ping garis miring tanda tanya enter. Oke, di sini kita bisa melihat ya bahwa ini tujuan ping ini atau perintah ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk pindah, maaf, untuk perintah ping ya, bukan pindah tadi, untuk bantuan perintah ping. Kita dapat melihat physics ping, lalu apa-apa saja di dalamnya. Itu berhasil. Kita hapus lagi, kita pindah ke nomor 14. Klik enter. Oke, lihat di sini net start. Oke, masih berjalan. Oke, kita tunggu. Oke, selesai. Kita coba lihat di sini ya pengertiannya apa. Perintah netstart digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Oke, sini kita bisa lihat di sini ya, TCP-nya, local address-nya, port address, lalu state itu ya, established. Itu berhasil ya. Kita hapus. Oke, selanjutnya kita beralih ke nomor 15. Oke, kita klik enter. Oke, kita lihat pada terakhir ini, perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Oke, di sini bisa dilihat dari maximum hop, translate, timeout. Ya, ini bisa dilihat di sini. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita hapus dulu. Kita lanjut ke nomor 16 ya. Pet ping. Kita klik enter. Oke. Saya jelaskan sedikit bahwa perintah ping digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Ping mempunyai sistem kerja mirip dengan gabungan antara ping dan tracer. Jadi sini bisa dilihat fungsi pingnya. Oke, kita klik, kita bersihkan dulu ya yang sebentar tadi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya yaitu NS lookup. Kita klik enter. Oke, saya akan jelaskan sedikit bahwa perintah NS lookup digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS, alamat IP, dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Oke, berhasil ya. Kita klik exit di sini. Kita pilih exit ya. Tekan sini exit, lalu kita klik enter. Oke. Lalu lanjut ke soal berikutnya. Next. Kita klik enter. Oke. Perintah next digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Oke, sudah berhasil. Jadi kalau kita ingin mengubah konfigurasi atau men-setting jaringan komputer kita sedang berjalan, kita gunakan fungsi next atau network cell ya, kepanjangannya. Kita shift enter.
Lalu ke soal berikutnya yaitu root. Enter. Oke, berhasil. Oke, saya jelaskan sedikit bahwa perintah root digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Oke, berhasil. Kita ambil ke soal berikutnya yaitu net. Kita klik enter. Oke, fungsi dari net atau perintah ini digunakan untuk melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi, mulai, dan berhenti. Oke, coba kita contohkan sedikit di sini net account ya. Enter. Maka akan tampil seperti ini. Oke, berhasil. Oke, berikut cukup sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.